Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afriana Jamba dengan NIM 0702221023 dari kelas Sistem Informasi 3 semester 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek yang saya bangun untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Pemrograman Aplikasi Mobile Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alda Eskom MSI, di mana proyek ini membuat suatu data mahasiswa dengan menggunakan kodular yang terhubung dua database secara real time, yaitu database Airtable dan database Firebase. Nah, sebelum saya menjelaskan blok-blok dan fungsi-fungsi dari aplikasi yang saya bangun, perlu disiapkan halaman dari tampilan kodularnya. Di sini saya membuat tampilan kodular dengan dua screen, yaitu yang screen pertama untuk Airtable dan screen kedua untuk read Firebase. Kemudian saya menyiapkan database Airtable-nya dan database Firebase-nya. Saya menggunakan screen mirroring yang gunanya untuk menampilkan data dari companion kodularnya. Untuk langkah pertama, saya akan menjelaskan dari blok button input. Di bagian screen 1 ini merupakan project dari semester sebelumnya, jadi ada beberapa blok-blok yang tidak saya jelaskan lagi karena penjelasannya sudah ada di semester sebelumnya dan di YouTube Pak Alda. Nah, di screen 1 ini saya menambahkan beberapa kondisi baru dan saya menambahkan satu variabel baru, yaitu global ID. Ini fungsinya nanti akan saya jelaskan di blok berikutnya. Oke, langsung kita mulai ke blok input. Pada blok button input dari Airtable ini, saya membuat kondisi jika NIM itu kosong, maka muncul notifikasi masukkan data NIM. Begitu juga dengan data nama, data prodi, dan data angkatan. Jadi data dari input ini semuanya harus wajib diisi. Jika salah satu datanya kosong, maka muncul notifikasi masukkan data. Di sini saya menambahkan call request focus yang gunanya untuk jika ada data yang kosong, maka kursornya itu otomatis ke data yang kosong itu. Jadi pengguna bisa langsung mengisi datanya. Kemudian saya membuat kondisi isn't listing. Ini gunanya untuk mengecek apakah NIM-nya itu sudah terdaftar atau belum di global NIM. Nah, sesuai dengan instruksi dari Pak Alda, tidak bisa memasukkan NIM dengan yang sama ke database. Jadi saya memanggil isn't listing ini untuk mengecek dan muncul notifikasi NIM telah terdaftar. Kemudian saya membuat kembali request focus untuk pengguna bisa mengisi NIM-nya yang baru. Selanjutnya saya memanggil call aircrewed. Aircrewed ini dimana kita bisa dapatkan dari tampilan kodularnya, dimana menambahkan komponen aircrewed. Di sini mengisi APK dan base ID dari Airtable-nya. Ini juga tidak saya jelaskan lagi karena sudah dibahas di semester sebelumnya. Nah, saya meng-call aircrewed untuk create row yang kolom name-nya itu berisi NIM, nama, prodi, angkatan. Ini bisa di-copy dari kolom-kolom yang ada di Airtable. Karena kodular itu case-nya sensitif, biasanya saya mengcopy isi dari kolom Airtable dan mempaste-nya ke Maclist ini. Jadi datanya tidak bisa salah. Nah, selanjutnya value-nya itu saya isi NIM, nama, prodi, dan angkatan sesuai dari data yang sudah kita panggil di atas ini tadi. Setelah datanya ini sudah terpenuhi, karena instruksi dari Pak Alda menginput data dengan masuk ke dua database, yaitu Airtable dan Firebase. Jadi saya menambahkan call Firebase database 1 got value-nya yaitu NIM. Jadi saya membuat blok baru. Di sini ada when Firebase database 1. Ini juga bisa didapatkan dari komponen kodularnya, menambahkan Firebase database 1 dengan mengisi Firebase token dan Firebase URL. Bisa didapatkan dari Firebase database yang kita buat. Firebase database 1 got value. Di sini saya membuat kondisi jika value tidak kosong dari data yang kita panggil tadi, maka muncul notifikasi NIM telah terdaftar. Artinya sistem mendeteksi bahwa NIM yang sama sudah ada di Firebase, jadi data baru tidak akan masuk. Saya juga menambahkan kembali request focus agar kursornya kembali ke kolom NIM. Untuk itu kita panggil call Firebase database 1 store value. Di sini di tag-nya saya buat NIM. Kenapa NIM? Karena saat data disimpan ke Firebase, NIM berfungsi sebagai ID utama, sementara
Di bagian value to store, saya isi sesuai data dari formnya, yaitu ada NIM, nama, prodi, dan angkatan. Langkah terakhir dari button input ini, saya membuat blok Firebase Database 1 Data Change. Blok ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi saat data berhasil disimpan. Di dalamnya saya membuat kondisi jika teks sama dengan NIM, maka muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke, bisa langsung kita praktikkan cara kerja dari button input ini. Di sini saya akan mencoba menginput data mahasiswa, yaitu data saya sendiri, NIM. Kemudian kita klik button input, maka muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Nah, di sini kenapa tampilannya itu kosong? Saya membuat bloknya mengeset untuk txt NIM, nama, prodi, dan angkatan nilainya kosong. Makanya datanya tadi di sini langsung bersih dan kosong. Kemudian kita cek apakah data yang kita input sudah masuk ke dua database. Data yang barusan saya input sudah masuk, yaitu dengan NIM 07022103, nama saya sendiri, prodi, SI, dan angkatan. Kemudian kita cek ke Firebase-nya. Sini juga sudah masuk dengan ID-nya itu NIM saya sendiri, dan datanya itu data dari yang kita inputkan di sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan instruksi dari Pak Alda dengan kondisi tidak bisa menginput dengan NIM yang sama. Jadi kita tambahkan NIM yang sudah saya daftar di sebelumnya. Jika sudah, kita klik button input, muncul notifikasi NIM telah terdaftar, dan kita cek apakah datanya itu tidak masuk ke Airtable dan Firebase-nya. Datanya tidak masuk ya, berarti fungsi dari NIM yang sama ini sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian edit. Di bagian edit, saya membuat kondisi bisa mengedit dari tampilan Airtable dan tampilan Firebase. Di sini saya mengedit dari yang pertama dulu, yaitu dari tampilan Airtable, itu screen 1. Sebelum masuk ke edit, saya membuat blok view yang gunanya untuk memilih data terlebih dahulu sebelum kita klik edit. Saya buat blok, ketika klik view, saya set txt NIM, nama, dan angkatannya menjadi false. Kenapa false? Karena di view masih sampai menampilkan, belum bisa diklik. Kemudian saya set txt NIM, nama, prodi, angkatan dengan mengambil variabel dari NIM, nama, prodi, angkatan yang gunanya untuk langsung menampilkan data dari yang ingin kita edit. Setelah sudah, baru kita masuk ke blok editnya. Pada blok awal dari button edit ini, saya membuat kondisi jika NIM itu kosong, maka muncul pemberitahuan pesan pilih data terlebih dahulu. Ini sama seperti di input tadi. Kemudian di sini saya set NIM, nama, angkatan menjadi true, dan button edit itu berubah menjadi simpan. Di awal saya menjelaskan menambahkan variabel baru, yaitu ID. Di sini saya menggunakan global ID-nya di bloknya. Di sini saya set global ID to txt NIM, yang fungsinya adalah isi apapun dari tampilan kolom di NIM companion-nya akan masuk ke variabel ID-nya. Setelah kondisi ini terpenuhi, saya memanggil aircrud dengan update row number-nya to v yang sudah kita buat di awal ini tadi. Untuk kolom names-nya sama seperti yang sebelumnya, isinya itu kolom-kolom dari Airtable-nya, begitu juga dengan values-nya, isinya ini dari form tampilan kodularnya. Selanjutnya, bagaimana data terupdate di Firebase-nya? Saya memanggil call Firebase Database 2 dengan get value-nya itu tag-nya itu NIM. Dan saya membuat blok baru when Firebase 2 got value. Di sini kondisinya sama seperti di input tadi. Jika NIM-nya itu sama, maka muncul notifikasi NIM telah terdaftar. Kemudian, karena di Firebase itu tidak bisa langsung mengupdate kolom yang ada di table, maka kita akan meng-clear dulu ID-nya. Makanya saya panggil call Firebase Database 2 clear tag dengan tag-nya itu global ID yang dari kita dapatkan di sebelumnya di sini tadi. Selanjutnya kita panggil call Firebase Database untuk nge-store value dari data yang sudah kita edit di sebelumnya dengan tag-nya itu ada NIM,
dan value to store-nya itu sama seperti sebelumnya. Ini bisa di copy dari sini kemudian di paste ke sini. Jika kondisi ini sudah terpenuhi dan kita klik button simpan, tampilan dari komponennya itu akan kembali bersih, kosong, karena di sini saya set text name, nama, prodi, dan angkatannya itu nilainya itu kosong. Dan button editnya itu yang tadinya simpan akan berubah kembali menjadi edit. Untuk langkah awal dari mengedit, kita refresh dulu ya. Kemudian kita klik button view. Di sini tampil data yang sudah kita input dan kita klik. Setelah muncul datanya, kita bisa langsung mengedit dengan klik button edit, dan buttonnya itu berubah menjadi simpan. Kita bisa langsung mengedit data mana yang ingin kita ubah. Misal angkatannya saya ubah menjadi 2025 dengan jurusannya itu biologi. Nah, jika sudah, kita klik button simpan, maka muncul pop-up data berhasil diperbaharui dan tampilannya kembali kosong. Untuk mengecek datanya apakah sudah berhasil diupdate, kita bisa buka tampilan database-nya. Nah, di sini sudah berubah, prodinya menjadi biologi dan angkatannya 25. Dan di Verbase juga sudah berubah prodinya biologi dengan tahun angkatannya itu 2025. Jadi fungsi edit dari tampilan Airtable ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat dan mengedit dari data Verbase. Di sini kita bisa klik screen read dan mencari blok edit. Di sini saya ada membuat blok baru. Jadi saat kita klik screen read, tampilan datanya itu, list datanya itu sudah ada, karena sudah saya set di awal. Vertical list datanya itu visible to true dan vertical edit datanya itu visible to false. Kenapa false? Karena di sini masih menampilkan, belum mengedit. Di sini juga saya ada menambahkan variabel baru, yaitu ada global pref name, yaitu dari name lama, global index, global ref key, dan global active row. Ini fungsinya nanti akan saya jelaskan di blok berikutnya. Di sini juga ada beberapa blok yang tidak akan saya jelaskan lagi karena sudah dibahas di penjelasan Pak Alda. Oke, lanjut ke blok editnya. Jika data yang sudah kita pilih di sini tadi, blok awalnya saya membuat kondisi jika name itu kosong, maka muncul pemberitahuan pesan pilih data terlebih dahulu. Ini fungsinya sama di edit di sebelumnya. Dan saya set button edit itu sama dengan edit. Nah, di sini saya ada memanggil set global pref name to text name. Tadi saya menjelaskan menambah variabel baru. Pref name ini fungsinya untuk menyimpan name yang lama. Kemudian saya set text name, nama, angkatan ke true karena di bagian ini data yang ingin kita ubah sudah bisa diklik. Kemudian button editnya itu berubah menjadi button simpan. Selanjutnya di sini ada kondisi sama seperti input sebelumnya. Jika name itu kosong, maka muncul pesan masukkan data name, dan saya membuat request fokus sama seperti sebelumnya. Jika datanya itu kosong, maka kursornya itu otomatis beralih ke data yang kosong. Di sini sama, masukkan data nama, prodi, dan angkatan. Di sini saya memanggil lagi variabel baru, yaitu ref key to get global pref name. Ref key ini fungsinya untuk sebagai name kunci dari data yang kita pilih sebelumnya. Makanya di sini getnya itu global name lama. Kemudian saya call air name yang bisa didapatkan dari tampilan kodularnya. Selanjutnya masuk ke blok call air name get column. Saya set global index to index isn't listing dengan mengambil global ref key dan listnya itu value. Global index ini fungsinya untuk menjadi posisi data di list yang sudah kita edit sebelumnya. Selanjutnya saya memanggil variabel baru lagi, yaitu set global active row to get global index, di mana active row ini fungsinya baris aktif dari data yang akan kita update. Makanya dia mengambil dari indeks yang di sebelumnya ini tadi. Kemudian saya call kembali CRUD-nya dengan update row number. Kolom name-nya itu sama seperti isi dari
Airtable-nya ada name, nama, prodi, dan angkatan, dan values-nya itu merupakan isi dari form tampilan kodularnya, yaitu name, nama, prodi, dan angkatan. Kita call Firebase Database 3 untuk mengupdate data ini semua ke Firebase. Selanjutnya masuk ke blok Firebase Database 3. Jika name-nya itu kosong, maka muncul pesan name telah terdaftar dan juga request fokusnya. Kemudian kita panggil call Firebase Database 3 clear tag dari global ID. Clear tag Firebase Database 3 ini untuk mengupdate kolom yang ada di Firebase dan mengambil tag baru dari tag yang sudah kita panggil di sebelumnya, yaitu global ID. Saya panggil lagi call Firebase Database 3 store value, dimana ini isinya untuk nge-store ulang data dari yang sudah kita perbaharui, yaitu dengan tagnya name, dan isinya itu form dari tampilan datanya, yaitu ada name, nama, prodi, dan angkatan. Jika sudah selesai diedit, maka kita klik button edit, maka datanya sudah berhasil kita update dan muncul notifikasi data berhasil diperbaharui, dan yang tadinya button simpan berubah menjadi button edit, dan tampilan di kodularnya itu sudah kembali bersih karena di sini saya set name, nama, prodi, angkatan kosong, dan kembali menjadi name, nama, angkatannya itu false karena kita kembali memilih datanya lagi. Di sini saya sudah menambahkan open another screen name screen 1. Jadi kalau kita sudah selesai mengedit data dari tampilan Firebase ini, otomatis screen-nya akan kembali ke screen utama, yaitu screen 1. Nah, untuk yang di sini ini sih sama seperti yang di atas, tinggal kita copy dan kita paste di sini. Ini merupakan kondisi jika kita mengedit data dari tampilan Firebase. Selanjutnya kita mencoba mengedit dari tampilan Firebase. Di sini kita klik button read. Muncul data dari yang sudah kita tambahkan dan kita klik datanya. Nah, datanya sudah muncul, bisa kita ubah prodinya menjadi ilmu komputer dan kita klik edit dan simpan. Nah, muncul data berhasil diperbaharui dan tampilannya beralih ke screen pertama. Untuk memastikan data yang sudah terupdate apa belum, kita bisa mengecek di Firebase-nya dan di Airtable-nya. Di Airtable-nya sudah berubah prodinya menjadi ilmu komputer, dan di Firebase-nya sudah berubah menjadi ilmu komputer. Jadi mengedit dari tampilan Firebase ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan blok dari delete. Pada delete ini juga sama seperti edit, saya membuat kondisi bisa menghapus data dari tampilan Airtable dan Firebase. Nah, saya akan menjelaskan untuk tampilan Airtable-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya menjelaskan blok dari delete. Jika kita klik button delete, sama seperti sebelumnya, jika name-nya itu kosong, maka muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu, dan saya panggil notifikasi untuk dialog. Pesannya, yakin hapus data yang berisi ya atau tidak. Jika kita klik ya, maka beralih ke blok baru, yaitu notifier after choosing. Nah, jika ini pilih ya, saya set memanggil global ID to name-nya. Kemudian di sini call aircroot untuk mendelete row-nya dari view karena datanya kita ambil dari list speaker-nya yang tadi. Karena di sini kondisinya menghapus data dengan dua database sekaligus, jadi saya panggil call Firebase Database untuk mengclear tag-nya dengan tag-nya itu ID. Kemudian muncul notifikasi data berhasil dihapus, dan saya set kembali untuk name, nama, prodi, dan angkatan di tampilan kodularnya itu kembali bersih karena di sini saya set isinya menjadi kosong. Untuk lebih jelasnya, saya praktikkan cara kerja dari delete tampilan Airtable ini. Kita klik bagian button view, kita pilih datanya, kemudian kita klik button delete, maka muncul notifikasi yakin hapus data dan kita klik ya. Nah, datanya ini kembali kosong dan muncul pop-up data berhasil dihapus. Untuk mengecek apakah datanya itu sudah berhasil dihapus, kita bisa membuka tampilan dari Airtable dan Firebase-nya. Di Airtable datanya sudah berhasil dihapus, dan di Firebase kita refresh.
dan di Firebase juga datanya sudah berhasil dihapus. Kemudian saya akan menjelaskan cara menghapus data dari tampilan Firebase. Kita kembali ke screen kedua, yaitu read. Selanjutnya saya akan menjelaskan button delete dari tampilan Firebase-nya. Saya membuat blok. Ini sama seperti sebelumnya. Jika name-nya itu kosong, maka muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Jika sudah muncul notifikasi kembali, yakin menghapus data dengan berisi pesan ya atau tidak. Selanjutnya masuk ke blok baru untuk after choosing. Jika kita memilih ya, maka saya call Firebase Database 3 untuk meng-clear tag-nya sama seperti sebelumnya dengan mengambil tag global ID. Karena jika kita menghapus data dari Firebase dan datanya itu juga terhapus di Airtable, saya memanggil call airDelete get column, dimana kolom name itu dari name. Saya set kembali untuk text name, nama, prodi, dan angkatannya itu kosong agar tampilan di Codolar Companion itu kembali bersih. Setelah sudah kita klik ya, maka datanya itu sudah berhasil terhapus dan muncul pop-up data berhasil dihapus. Untuk lebih jelasnya akan saya praktikkan cara kerja delete dari tampilan Firebase ini. Sebelumnya datanya kosong, kita tambahkan data terlebih dahulu. Saya tambahkan kembali nama saya. Klik button input, muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Kita cek dulu apakah datanya sudah masuk di Airtable dan Firebase. Sudah masuk, karena di Firebase juga sudah masuk. Kemudian kita coba untuk menghapus datanya dari tampilan Firebase. Kita klik button read. Muncul list datanya dan kita klik data yang ingin kita hapus. Jika sudah muncul, kita klik button delete. Muncul pesan yakin menghapus data, kita klik ya. Maka muncul pop-up data berhasil dihapus. Maka screen-nya kembali ke screen awal, yaitu screen utama. Untuk mengecek apakah datanya sudah berhasil dihapus, kita buka kembali Airtable dan Firebase-nya. Di Airtable datanya sudah berhasil dihapus dan di Firebase juga datanya sudah berhasil dihapus. Mungkin sekian hasil penjelasan dari project yang saya bangun, yaitu membuat data mahasiswa CRUD dengan Codolar yang terhubung kedua database secara real time, yaitu database Firebase dan Airtable. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.